Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hardi Sundawa dari kelas H NIM 445. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Tujuan negara yang menjadi pondasi penting bagi berdirinya sebuah negara. Tiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan tersebut biasanya disesuaikan dengan pandangan dan landasan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhurnya. Indonesia misalnya, memiliki tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tujuan negara bisa menjadi cita-cita serta visi dan misi berdirinya negara. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Sementara itu, fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keamanan, fungsi memakmurkan dan mensejahterakan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Fungsi pengaturan dan ketertiban sangat penting dalam mencegah bentrokan maupun pertikaian yang mungkin timbul dalam masyarakat. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan memiliki makna negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan fungsi pertahanan dan keamanan diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi keadilan memiliki makna negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas tanpa adanya unsur kepentingan tertentu, menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Teori tujuan negara menurut para ahli. Teori tujuan negara dari Niccolò Machiavelli. Teori Machiavelli tentang tujuan negara dikemukakan dalam bukunya, yaitu 2 prinsip atau kepala negara. Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk menumpuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja digunakan sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja atau pemimpin negara harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa, atau sifat-sifatnya sebagai kancil. Dalam raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik, licik, agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu menaati perjanjian itu. Yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai. Teori tujuan negara dari Immanuel Kant. Immanuel Kant menulis dalam bukunya yang berjudul Metaphysique avant-runde atau ajaran metafisika dalam hukum, bahwa manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan disadarkan dengan undang-undang. Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Di samping itu, ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan seperti diajarkan oleh Montesquieu, atau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dalam keputuskaan dikatakan bahwa Immanuel Kant yang memberi nama ajaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan, separation of power, itu dengan nama trias politica. Jadi tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM, harus diadakan memisah kekuasaan
kekuasaan seperti trias politika. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.